Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan untuk kita semua. Hari ini saya mau membagi sebuah tutorial menggunakan Google Classroom. Silakan disimak ya Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Ya Bapak Ibu, di sini saya menggunakan laptop dalam pengerjaan, maka saya buka browser. Bisa menggunakan browser apa aja. Saya di sini menggunakan Google Chrome. Kemudian di bagian pencarian saya mengetik Google Classroom, kemudian enter. Maka akan muncul Google Classroom di paling atas, kemudian klik Google Classroom dan kemudian kita pilih email yang kita pakai untuk Google Classroom. Ya, setelah kita pilih email yang sudah kita tentukan untuk Google Classroom, maka akan muncul tampilan muka Google Classroom di mana masih kosong, belum ada satupun kelas yang akan dibuat. Di samping kiri ada menu kelas, kalender, dan setting. Dan untuk membuat kelas kita klik tombol tambah di sebelah kanan. Join kelas itu digunakan untuk siswa ingin join ke kelas yang kita buat. Sedangkan kita sebagai guru membuat kelasnya di create class atau buat kelas. Setelah kita create class, maka akan muncul tampilan using classroom at school with students. Setelah kita klik continue, maka akan muncul create class. Di bagian class name kita bisa mengisi kelas berapa yang kita mau buat. Contoh di sini kelas 11 jurusan RPL dengan mata pelajaran PWPB. Kemudian klik create. Setelah kita klik create, maka akan muncul satu buah kelas dengan nama 11 RPL dengan mata pelajaran PWPB. Di situ ada kelas kode yang dipakai untuk siswa join ke kelas yang kita buat. Di bagian halaman muka atau beranda Google Classroom, di situ ada beberapa menu stream, classwork, people, dan grades. Oke, kita mulai dari menu streams. Di bagian streams, kita bisa men-share apapun pengumuman yang kita mau. Tidak untuk soal, karena kalau kita share soal di bagian stream, maka siswa lain bisa mencontek jawaban dari temannya sendiri. Di bagian menu people atau orang, di situ kita bisa lihat teachers dan students. Kebetulan teacher saya sendiri yang buat, sudah ada nama saya. Kemudian students belum ada. Students akan masuk ketika mereka sudah memasukkan kode join class yang tadi. Di sini kode join kelasnya adalah D5B657Q. Setelah mereka masukkan kode join kelas tersebut, maka nama mereka akan muncul pada bagian students. Pada bagian menu stream kita bisa melihat di situ ada share something with your class. Di situ kita bisa buat announcement atau pengumuman kepada siswa yang ada di kelas kita. Oke, di sini saya buat contoh. Ya, di situ bisa kita lihat kirim untuk ke semua siswa. Di sini saya buat salam pembukaan untuk siswa. Kemudian kalau sudah selesai, klik post. Untuk membuat soal latihan atau tugas yang akan dinilai, kita menggunakan classwork agar menjaga jawaban siswa yang satu tidak bisa dilihat dengan siswa yang kedua. Kita buka menu classwork, kita klik, kemudian kita pilih klik create, kemudian kita pilih assignment. Oke, kemudian kita bisa langsung di situ ada title, ada instruction optional, maka kita buat judul soal yang mau kita buat di title. Contoh di sini adalah pembuatan website pengelola laundry. Kemudian di bawahnya ada instruction optional.
Di situ adalah instruksi atau pengarahan cara pengerjaan soal tersebut. Dan instruksi yang saya berikan ke siswa adalah dalam pembuatan website tersebut mereka harus menggunakan PHP 7, CSS3 dan tools pendukung lainnya. Oke, karena soal tersebut berbentuk file, maka kita klik add pada bagian kiri bawah. Saya di sini menggunakan file karena sudah ada di dalam laptop saya soal untuk materi tersebut. Oke, akan muncul dialog di mana sini ada drag file here. Kemudian kita pilih select files from your device. Oke, kita pilih di situ. Kemudian dia akan langsung membuka file dokumen yang ada di laptop atau komputer kita. Kemudian kita pilih soalnya. Di sini saya pilih soal yang sudah saya sediakan. Maka kita klik upload agar soal tersebut terupload ke Google Classroom. Ya. Kemudian setelah soal terupload, pada bagian soal kita bisa memilih pengaturan. Students can view file, students can edit file, make a copy for each student. Karena di sini student hanya kita wajibkan untuk membaca soal, maka kita akan memilih students can view file dan kita klik assign pada kanan atas. Otomatis soal tersebut akan terkirim ke siswa yang sudah join ke kelas kita. Pada bagian classwork, kita bisa melihat soal yang kita buat tadi dan sudah kita lihat ada satu siswa yang turn in. Arti turn in di sini adalah bahwa siswa tersebut sudah mengerjakan soal yang tadi kita upload dan dia sudah mengupload jawabannya ke Classroom. Untuk melihat hasil pekerjaan siswa tersebut, kita klik View Assign di bagian bawah. Pada bagian View Assignment, kita bisa lihat jawaban dari siswa tersebut. Di sini, jawab tersebut dalam berbentuk RAR. Jikalau dia foto atau dokumen, kita tinggal klik saja, sama seperti RAR yang saya buat ini. Kita tinggal klik saja jawabannya, maka akan langsung muncul jawaban siswa tersebut. Jika berupa gambar, maka gambar tersebut akan langsung muncul. Jika berupa dokumen, maka dokumen tersebut harus kita download dulu dan akan terbuka di Microsoft Word yang kita punya. Kemudian pada bagian kanan, di situ ada grade. Pada bagian grade kita bisa mengisi nilai untuk hasil pekerjaan siswa tersebut sesuai dengan pekerjaan siswa tersebut. Setelah kita isi nilainya, kita bisa langsung klik Rate Room. Maka setelah kita klik Return, maka di bagian jawaban siswa tersebut tertulis graded, artinya sudah ternilai. Di bagian turn in sudah kosong, di bagian assign sudah kosong karena jawaban yang tadi dikerjakan siswa sudah kita nilai. Otomatis jumlah angka 1 tadi berpindah ke bagian graded, menunjukkan bahwa siswa tersebut yang tadi sudah menjawab sudah dinilai. Di sini saya akan menunjukkan cara pembuatan absen pada Google Classroom. Pertama, kita menuju Classwork. Setelah itu, klik Create, kemudian pilih Question. Setelah kita pilih Question, maka kita pilih pada bagian short answer, kita pilih Multiple Choice. Kemudian kita taruh question, yaitu isinya absen kelas, mata pelajaran, dan kelas tersebut. Kemudian pada instruction kita wajibkan mereka dengan tuntutan wajib dipilih salah satu agar mereka memilih salah satunya. Di bagian option kita buat hadir dan tidak hadir. Setelah selesai kita klik X pada ujung kanan. Setelah selesai, kita tinggal menunggu siswa yang absen. Di sini sudah ada siswa yang masuk tapi belum absen. Kita tunggu. Ya, kalau dia sudah absen, maka otomatis di situ muncul di bagian hadir satu siswa dan di atas sudah turn in, artinya dia sudah masuk ke dalam kelas tersebut. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kesalahan kata saya.
Jika ada kekurangan saya juga mohon maaf. Lebih dan kurang saya cuma terima kasih. Assalamualaikum, salam pendidikan untuk kita semua.